Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja, perkenalkan saya Damairul Lasmi, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Patah Palembang, sekaligus guru SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Nomor peserta PPG 16463000247, NIM PPG 2310418069. Pada video kali ini saya akan membawakan materi etos kerja. Materi ini merupakan materi PAI kelas 10 semester 1. Saya akan menampilkan model pembelajaran problem basic learning. Bagaimana bentuk PDF-nya? Mari kita saksikan. Dulu kemarin itu pelajaran memperbaiki diri. Assalamualaikum. Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Assalamualaikum. Salam.
Terima kasih sudah bersedia hadir di ruangan kelas kita yang begitu nyaman, kelas yang sekolah yang kita cintai, yang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dengan tidak kurang satu apapun. Baiklah, sebelum Ibu memasuki pelajaran yang akan kita laksanakan di pagi hari ini Ibu mau mengajak kalian semua untuk membaca surat Al-Fil atau ayat pendek. Ini adalah bentuk dari rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fil dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, bentuk dari rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ririn, silakan maju untuk menjadi dirjennya. Ayo. Semua berdiri. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran minggu lalu, Ibu mau bertanya, kalau kemarin kita mempelajari tentang kompetisi, enggak, kemarin kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi, Heri? Apa berkompetisi dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, beri aplaus dulu untuk teman kalian. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas di bab yang kedua ini, yaitu tentang etos kerja. Silakan buka buku paket kalian dan keluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya, alat tulis, buku tulis, dan alat tulis berupa pena. Itu pada halaman
Halaman berapa, Rin? Halaman 7. Halaman 7. Buka halaman 7. Sebelum kita melaksanakan proyek kita pada hari ini, kita akan mendengarkan teman kalian yaitu Ririn untuk membacakan surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi was samadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Itulah tadi bunyi dari surat At-Taubah ayat 105. Yang selanjutnya artinya yang akan dibacakan oleh Ananda Sarah. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan kembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dan surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya kita akan melaksanakan proyek kita pada hari ini yang akan membahas tentang Quran surat At-Taubah ayat 105. Sebelum proyek itu dilaksanakan, Ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Silakan alat tulis dan buku paketnya dikeluarkan. Si Perdi kelompokan sini ya. Si Harry sini. Ririn ke situ gabung. Dibagi. Yuk. Mundur dulu. Ayo mundur lagi. Diangkat saya. Ini bisa gabung satu, si ini gabung ke sini. Dirimu gabung ke sini. Kursinya digabung, mejanya digabung. Robert gabung di sini. Robert gabung sini. Enggak, Robert kamu sini. Robert gabung sini, kelompok 2, kelompok 3. Bentar ya. Kelompok 2 begitu. Ini Ririn kan? Baiklah. Kelompoknya sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok dan Ibu akan memberikan proyek
permasalahan yang akan kalian bahas dalam setiap kelompok. Dan setelah itu Ibu beri waktu untuk mendiskusikannya, dan selanjutnya nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab. Sekarang mulai untuk dikerjakan. Siap buka buku pakainya halaman 7 sampai dengan 9 dan persiapkan alat tulisnya. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikannya bersama kelompoknya. Baiklah, bagaimana hasil diskusinya? Sudah siap untuk dipresentasikan? Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi proyek kalian. Yang pertama yaitu kelompok 1, kelompok Perdi. Silakan. Salam Perdi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang surat At-Taubah. Kaum muslimin yang ingin bertaubat diperintahkan untuk membersihkan diri dari dosa dan beramal soleh seperti sedekah dan zakat. 2. Setiap amalan yang diperbuat manusia akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul serta orang mukmin dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. 3. Peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah, bahwa aib mereka kelak akan diperlihatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelaskan itu ada 3 poin dari hasil diskusi mereka. Yang pertama, kaum muslimin yang ingin bertaubat diperintahkan untuk membersihkan diri dari dosa dan beramal saleh seperti sedekah dan zakat. Yang kedua, setiap amalan perbuatan manusia akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul serta orang-orang mukmin dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang poin ketiga, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa aib mereka kelak akan diperlihatkan. Ada yang akan ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1 ini? Ya, ada. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang presentasi dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Perdi. Pada poin 1, kaum muslim yang ingin bertobat diperintahkan untuk membersihkan diri dari dosa dan beramal soleh. Peraturannya, membersihkan diri yang dimaksud itu seperti apa? Silakan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Membersihkan diri dari dosa yang dimaksud adalah bertaubat dengan sungguh taubatan nasuha, dan berjanji tidak akan mengulangi, menjauhkan diri dari hal-hal dosa dan maksiat, selalu beristiqomah dalam segala perbuatan yang baik. Kelompok 3 atas penjelasan dari kelompok 1. Kami selaku kelompok 3 yang mendengarkan jawaban dari pertanyaan kami mengucapkan terima kasih karena jawabannya sangat tepat. Untuk kita semua, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama dari hasil presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya bernama Ririn, mewakili kelompok 2 hasil diskusi kami yang berisi kandungan Al-Quran At-Taubah ayat 105. 1. Perintah bersedekah, berzakat, beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapapun yang ingin bertaubat. 2. Penegasan bahwa setiap amal akan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan sekecil apapun. 3. Penegasan bahwa manusia akan dikembalikan ke alam akhir. 4. Perintah untuk melakukan segala aktivitas semaksimal mungkin. 5. Perintah bagi siapapun yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, 6. Menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari hasil diskusi kelompok 2 yang sudah dibacakan atau dijelaskan oleh rekan kalian yaitu Ririn. Dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Itu terdapat 6 poin. Yang pertama, perintah bersedekah, berzakat, beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapapun yang ingin bertaubat. Yang kedua, menegaskan bahwa setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan sekecil apapun. Yang ketiga, penegasan bahwa manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. Yang keempat, perintah untuk melakukan segala aktivitas semaksimal mungkin. Yang kelima, peringatan bagi siapapun yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Dari hasil kelompok 2 yang menjelaskan tentang atau membahas tentang isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Baiklah, dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, pertanyaan untuk kelompok 2 tadi disebutkan pada poin 3, penegasan bahwa manusia akan dikembalikan kepada akhirat. Jadi tolong jelaskan dari kalimat tersebut. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penegasan bahwa manusia akan kembali ke alam akhirat artinya setiap manusia akan bertanggung jawab apa yang telah dilakukan di muka bumi ini dalam segala hal dan sekecil apapun. Contohnya, kita akan diminta pertanggungjawab atas apa yang kita berikan kepada keluarga kita, baik yang halal maupun yang haram. Dan Allah akan memberikan balasannya kepada sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Misalnya, seorang ayah akan diminta bertanggung jawab dari hasil pekerjaannya. Jika seorang ayah memberikan nafkahnya untuk anak-anaknya dari hasil pencuri, maka itu adalah dosa dan akan diberikan siksa yang pedih. Tetapi sebaliknya, jika hasil pemberian seorang ayah untuk anaknya dengan cara yang halal, maka Allah akan memberikan pahala yang besar untuk ayah tersebut. Demikian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 1. Ya, pertanyaan tepat dan bagus. A+ untuk kita semua. Masih ada satu kelompok lagi kan? Ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan atau pemaparan dari kelompok 3 tentang proyek kita hari ini, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin menjelaskan tentang perilaku cerminan Quran Surat Al-Taubah ayat 105. 1. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meyakini Allah Maha mengetahui yang bersembunyi dan yang terang-terangan. 4.
menumbuhkan motivasi berbuat baik dan bekerja keras. Itulah yang kami presentasikan, yang dapat kami sampaikan. Tadi pemaparan atau hasil dari diskusi dari kelompok 3, yaitu ada 4 poin. Mereka membahas tentang perilaku cerminan Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah dengan contohnya yaitu sudah tahu kan, sholat dan beramal soleh, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Yang keempat, menumbuhkan motivasi berbuat baik dan bekerja keras. Dari hasil pemaparan kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan. Dari Saya dari kelompok 2 ingin bertanya dengan kelompok 3, yaitu berikan contoh-contoh dari perilaku cerminan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengerjakan perintah Allah, salat 5 waktu, menyatui anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah, semoga menjaga lingkungan di sekitar kita. 2. Tidak mencuri, tidak zalim pada diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan dan merasakan lingkungan di sekitar kita. 3. Kita akan takut melakukan perbuatan tercela karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bekerja dengan niat karena Allah, menolong sesama, membutuhkan, sifat gotong royong, saling menghargai antara sesama, menumbuhkan rasa percaya diri dan rendah hati. Sekian dari jawaban kami, terima kasih. Itulah tadi hasil jawaban dari pertanyaan kelompok 2 yang sudah dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana untuk kelompok 2? Jawabannya sangat bagus. Jawabannya sangat bagus. Iya. Alhamdulillah, proyek kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan kalian anak-anak yang soleh dan soleha sudah mendiskusikan dari pelajaran kita Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja, dan sudah melaksanakan sesi tanya jawab. Beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, Ibu kembali mengulas bahwasanya prinsip dari etos kerja yaitu melakukan seluruh aktivitas lillahi ta'ala karena Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menetapkan sasaran pada pencapaian kerja di dunia dan di akhirat, atau orientasi kita kepada akhirat dengan bentuk-bentuk perbuatan yang hal-hal yang positif. Yang ketiga, memiliki reliabilitas serta kekuatan fisik dan mental. Yang keempat, memiliki integritas, jujur, dapat dipercaya. Yang keempat, pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil atau bentuk dari sebuah kerja keras. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta terencananya semua apa yang kita inginkan atau kerja cerdas. Dari hasil diskusi kita tiga kelompok dan sudah menemukan, sudah menyelesaikan dari permasalahan semua proyek yang Ibu berikan, dan Ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk kita semua.